Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Akan ada kehidupan selanjutnya. Manusia akan dibangkitkan kembali. Bumi ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya pakai ini aja sama. Ya. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berulang kali di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kita dengan hakikat kehidupan dunia ini. Yang kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan. Mereka bersaing. Mereka saling sikut sana dan sini. Tadi imam kita membacakan surat apa? Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini akan berakhir. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, sejatinya hanya sebentar dan sementara. Tapi manusia, kata Allah, bal tuhibbunal kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Akan tetapi kalian benar-benar mencintai dunia ini dan meninggalkan akhirat. Di surat Al-A'la yang sering dibaca oleh imam kalau sholat Jumat, dan ketika sholat Id juga dibaca oleh imam. Tatkala manusia berkumpul, mereka perlu diingatkan dengan hakikat kehidupan dunia. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalian benar-benar mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang seperti ini sudah ada dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya manusia sejak zaman dahulu seperti itu sikap mereka. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, berusaha untuk membaca dengan artinya. Juz amma,
itu banyak sekali berbincang tentang cerita dunia yang akan berakhir. Bagaimana Allah sebutkan, idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Semua akan berakhir. Langit akan terbelah, bintang-bintang akan berjatuhan, lautan akan meluap menjadi api. Kita berada di sebelah pantai, jemaah. Banyak manusia kalau melihat pantai itu senang hatinya, tapi tatkala engkau membaca ayat itu, engkau pikirkan suatu saat pantai ini akan berubah. Kita masih ingat dengan tsunami yang terjadi di Aceh. Di Kupang belum pernah terjadi tsunami. Belum. Akan terjadi. Iya. Akan terjadi. Hilang semua keindahan dunia itu. Orang hanya akan mengatakan nafsi, nafsi. Dia hanya akan berpikir menyelamatkan dirinya. Dia tidak akan berpikir menyelamatkan. Dia tinggalkan semua itu. Ketika Allah bikin idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini berguncang, apa yang akan terjadi dengan manusia? Dia akan keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan berangkas besinya, meninggalkan handphonenya, bahkan meninggalkan istri dan anak-anak. Ini dunia yang manusia berusaha untuk mengumpulkan dan menimbunnya. Allah ceritakan juga, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki. Apa kerjaannya? Jama'a malan wa addada. Mengumpulkan harta dan menghitungnya. Hati-hati yang suka ngitung fulus ini. Suka buka rekening, lihat berapa duitnya. Pas. Terus ditaruh lagi. Kenapa engkau menghitung? Kalau engkau ada keperluan, wajar. Enggak usah, ana mau bayar utang. Ana melihat rekening ana berapa. Tapi ada orang yang hanya untuk memuaskan dirinya. Sebelum tidur dia lihat berapa jumlah uang di rekening. Bas. Atau ada orang yang suka buka berangkas besi. Dia lihat. Masya Allah, tutup lagi sama dia. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta itu akan membuat dia kekal dan abadi. Enggak, jemaah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Akan ada kehidupan selanjutnya. Manusia akan dibangkitkan kembali. Bumi ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kita lihat di masjid ini, jemaah. Ada yang masih kecil, Masya Allah. Umur berapa adik? 10 tahun. Masih sehat, masih bugar. Tapi ada yang sudah sepuh ya. Yang kecil menunggu kesepuhan. Yang sepuh nunggu apa? Nunggu mati. Itu yang terjadi sama kita, jemaah. Maka jangan tertipu. Antum dapat melihat bagaimana perkembangan manusia. Ketika dia masih bayi, kemudian dia mulai bisa berdiri, dia mulai bisa berjalan, dia bisa berlari.
Dia bisa berdiri sendiri, tegak, mandiri. Tapi suatu saat engkau akan butuh manusia yang memandikan diri. Sekaya apapun, sebanyak apapun hartamu, segagah apapun, engkau akan butuh seorang. Dan orang-orang itu akan mengeluarkanmu dari rumah. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan gambaran tentang dunia ini. Suatu hari beliau berangkat dari awali Madinah lewat pasar. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa namanya? Pasar. Dan pasar itu ada di handphone kita sekarang. Ana mengingatkan kalau di masjid jangan buka pasar. Berbagai macam pasar online. Karena kalau orang habis sholat ya, dia melihat belanja nggak boleh. Di luar masjid sana kalau engkau mau belanja. Ahabbul biqa ilallahi masajiduh. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Dan lihat berapa banyak kita ke masjid dan berapa banyak kita ke pasar. Sebagian kita kalau di masjid kepingin segera pulang. Kalau di pasar nggak pulang-pulang. Padahal ini tempat yang paling dicintai Allah. Nabi lewat pasar alaihi salatu wassalam. Pasar di masa itu ya, pasar sayur mungkin bersama dengan pasar hewan ya. Dan semua orang sibuk teriak menawarkan barang dagangan. Tiba-tiba Nabi SAW melewatin anak kambing yang sudah jadi bangkai. Jadyun asek. Bangkai anak kambing yang cacat. Lalu beliau memegang telinga anak kambing ini sambil mengatakan, ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau ini? 1 dirham. Siapa yang mau ini? Itu orang pasar dengar suara Nabi SAW. Mereka kumpul jemaah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau ya Rasulullah? Siapa yang mau gratis? Siapa yang mau ini jadi milik dia? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kana hayyan kana asan. Ya Rasulullah, kalau dia hidup nggak bangkai, dia itu cacat. Kita paling nggak suka dengan sesuatu yang cacat. Kalau dia hidup, dia itu cacat. Bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Sahabat nggak ada yang mau. Rasul SAW hanya ingin mengingatkan kepada mereka, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia itu benar-benar lebih hina di sisi Allah daripada ini di hadapan kalian. Tapi kenapa kita rebutan dunia ini? Banyak yang tertipu karena lupa dengan hakikat dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbat ma." Andai kata dunia ini nilainya ada di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. Ada berapa jumlah nyamuk di Kupang ini? Apa yang kita lakukan kalau lihat nyamuk? Kita matikan. Kita semprot. Coba sekali-kali antum ambil itu nyamuk yang sudah jadi bangkai. Indah nyamuk itu coba.
seluruh penduduk bumi ini kalau mengumpulkan semua hartanya dalam rangka menciptakan nyamuk, bisakah mereka menciptakan nyamuk? Gak bisa. Mereka menciptakan pesawat, bangga dengan pesawat mereka. Katakan kepada mereka, antum jangan bangga dengan pesawat antum, coba bikin nyamuk antum, gak usah yang besar-besar. Mereka gak akan bisa menciptakan nyamuk. Dan dalam sehari berapa juta nyamuk yang Allah ciptakan di dunia ini. Maka Nabi mengingatkan tuh, andai kata dunia ini nilainya seperti satu sayap nyamuk, ma saqa minha kafiran syarbata ma, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah nggak akan berikan kepada mereka. Tapi karena dunia memang tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada Fir'aun kerajaan Mesir. Dan Allah jadikan Nabi Musa hidup mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berpikir tatkala engkau kaya itu tanda Allah cinta kepadamu. Jangan berpikir tatkala jabatanmu semakin mentereng itu tanda Allah cinta kepadamu. Enggak, jamaah. Tapi orang-orang yang tidak beriman memandang dunia ini segala-galanya. Dia menilai orang dengan apa? Dengan jam yang dipakainya. Pakai jam apa? Oh. Jamnya saja 200 juta. Masya Allah. Allah mengatakan tentang penilaian orang-orang tidak beriman di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah berikan ujian kepada dia, bala, tapi balanya itu kenikmatan. Allah berikan jabatan kepada dia, Allah berikan kehormatan kepada dia, Allah berikan nikmat kepada dia, lalu dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau disempitkan rizkinya, susah hidupnya, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Enggak kayak gitu, ukurannya itu enggak seperti itu. Tapi karena manusia memang cinta kepada harta, mereka menjadikan harta itu segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Walaupun orang beriman itu kaya raya, termasuk salah satu orang terkaya di dunia umpamanya, tetap dia di penjara. Orang di penjara itu tidak bisa berbuat semaunya. Semua ada aturan. Orang beriman itu jam 4:30 harus bangun. Kenapa? Sholat subuh. Nanti lagi jualan, tahu-tahu azan zuhur, harus berhenti. Dia punya kewajiban menghadap Allah Azza wa Jalla. Antum lihat orang yang jadi tahanan kota, antum lihat mereka yang harus laporan terus. Tahanan kota itu biasanya laporan sepekan berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang tiap pekan. Kita sehari 5 kali harus laporan. Penjara kita ini. Baru selesai sholat zuhur, mau istirahat, tahu-tahu azan asar. Ngapain? Laporan lagi, dipanggil lagi kita. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, laporan lagi.
Nanti selesai antum mungkin habis asar kumpul sama keluarga, mungkin ada yang bermain bola, ada mungkin yang punya kegiatan, tahu-tahu masuk waktu maghrib antum harus laporan lagi. Nanti adzan isya laporan lagi. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai mati. Hadhihi dunya, Allah ciptakan kehidupan dunia ini sebagai ujian buat kita untuk menghadap kepadanya. Maka jangan tertipu dengan dunia. Ad-dunya mal'una. Kalau kita mau baca hadis-hadis Nabi SAW ya, yang menceritakan tentang dunia agar sahabat jangan sampai tertipu dengan dunia. Dan bagaimana Allah dalam Al-Quran juga mengatakan, i'lamu, ada pengumuman dari Allah, dengarkan kalian, ada maklumat, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ketahuilah ada maklumat, kehidupan dunia ini la'ib walahu, bermain-main, bersenda gurau. Kita lihat orang nggak serius mereka. Mereka hanya berpikir hiburan, mereka berpikir kesenangan, wazina, perhiasan, untuk bergaya. Itu kita lihat manusia bergaya dengan tas yang dia miliki, bergaya dengan mobil yang dia miliki, berbangga-banggaan dengan hartanya, berbangga-banggaan dengan anak-anaknya. Kamathali ghaith, seperti hujan. Dunia ini seperti hujan. Ketika orang-orang sedang kekeringan, mereka nunggu air hujan, Allah turunkan hujan. Sawah ladang menjadi hijau, yang ditanam oleh petani tumbuh. Mereka takjub, jemaah. Berapa lama itu padi jadi hijau, jemaah? Berapa lama? Nggak lama. Kalau zaman dulu mungkin gandum, berapa lama jadi hijau? Nggak lama. Bentar lagi dia akan menguning. Kemudian kita melihat sawah itu kering kembali. Dan itu yang terjadi dengan kita. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Kalau bicara mau bersenang-senang di sana, ini bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang dan berusaha. Penjara kita, jemaah. Maka yang ingin penjaranya jadi surga di dunia, maka neraka tempatnya. Antum tetap harus di penjara, tetap harus mengikuti aturan. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup susah, jemaah. Raja-raja dulu itu tidak merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh kita sekarang ini. Bicara Fir'aun, Namrud, kalau musim panas ada AC pada waktu itu, jemaah. Sekarang orang miskin bisa merasakan AC. Ya, kalau kepingin dapat AC masuk ke mall, bentar, alhamdulillah keluar lagi dia, jemaah. Allah berikan kenikmatan sekarang, jemaah. Bagaimana mereka dulu kalau mau berangkat ke tempat yang jauh harus berhari-hari. Antum dari Kupang ke Surabaya 2 jam nyampe. Bagaimana dahulu mereka kalau mau berangkat haji berhari-hari, sekarang 9 jam sampai antum ke Mekah, sampai ke Madinah. Kita benar-benar mendapatkan nikmat yang tidak dirasakan oleh mereka. Tapi ingat, kita tetap di penjara. Pada tahun ke-9 Hijriah, setelah penaklukan kota Mekah. Kota Mekah itu ditaklukkan pada tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Jadi perang antara umat Islam itu didominan dengan perang dengan orang-orang musyrikin Mekah, karena mereka menjadi pemimpin bangsa Arab pada waktu itu. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Sampai tatkala terjadi penaklukan kota Mekah, para sahabat
benar-benar merasakan nikmat. Tenang hidupnya, selesai. Pikir mereka sudah selesai. Perjuangan sudah berhenti. Subhanallah, Allah perintahkan mereka untuk menuju ke Romawi, menuju ke Tabuk pada saat musim panas dengan jarak 700 km. Jumlah pasukan umat Islam yang berangkat 30.000 dengan onta yang terbatas, sehingga satu onta untuk 3 orang. Bekal yang gak cukup buat mereka, sehingga sebagian sahabat ditolak sama Nabi SAW. Yang gak punya bekal gak usah berangkat. Ketika diwajibkan jihad kepada mereka, sebagian mereka keberatan. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan keimanan yang ada dalam jantung mereka. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ini? Ada apa dengan kalian? Ketika dipanggil untuk berjuang di jalan Allah, kalian condong kepada bumi ini, condong kepada kehidupan dunia ini. Oh, kalian sudah puas dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Wallahi, kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat sedikit sekali, sedikit. Wallah jamaah, seorang kalau punya rumah di dunia ini, dia punya rumah dengan bangunan 2000 meter persegi atau 5000 meter persegi, dia akan menjadi orang yang sangat kaya mungkin. Kata Nabi SAW, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti kalian, pecut ya. Orang dulu kalau naik kuda naik apa biasanya ada pecutnya. Tempat pecut di surga mungkin 1 meter ya. Tempat meletakkan pecut di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kalian sudah puas dengan kehidupan dunia. Kemudian kalian berpikir sudah mau bersenang-senang. Di sini bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Pernah Nabi SAW tidur di atas tikar yang membekas di lambung beliau, di perut beliau ya. Orang kalau tidur di atas tikar biasanya ada garis-garisnya itu. Umar melihat, ya Allah, nangis Umar. Nabi itu orang yang paling dicintai Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, siapa yang lebih dicintai Allah? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi kita dibandingkan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, siapa yang lebih mulia? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi kita dibandingkan dengan seluruh Nabi, siapa yang lebih mulia? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidur di atas tikar. Umar nangis melihat itu, mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, itu Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan, engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini? Beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat, dunia ini hanya tempat penyeberangan. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan kehidupan dunia ini seperti seorang yang sedang berkendaraan, seorang musafir naik kendaraannya, lalu ada rest area, ada pohon,
tempat dia bernaung. Sebentar dia bernaung di sana, kemudian pergi meninggalkan dunia itu selama-lamanya. Katakan, mana raja-raja yang pernah berkuasa di Nusantara? Mana presiden-presiden yang pernah berkuasa puluhan tahun? Di negeri kita pernah ada satu presiden berkuasa selama 32 tahun. Kemana beliau? Semua ditinggal. Terus bagaimana sikap kita dengan dunia ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan, belajar. Belajar apa? Belajar agama. Ketika Nabi SAW menyebutkan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dunia ini terlaknat. Kita ini berada di tempat yang terkutuk. Semua yang antum sentuh, semua yang antum lihat dari urusan dunia ini akan hilang, akan hancur. Buktikan. Yang di dalamnya semua terlaknat. Illa zikrallah wa mawala, kecuali mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah itu tidak terkutuk. Wa alim au muta'allim, dan orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang akhirat. Kita di dunia paling lama berapa tahun? Paling lama. Siapa yang ingin hidup 150 tahun? Ada, saya kepingin insya Allah 150 tahun. Antum sudah tua, sudah pakai tongkat, udah nggak bisa gerak. Orang kalau berpikir dengan akal sehat, engkau kira-kira berapa tahun di dunia? Ya mungkin Ustaz 60-70 lah Ustaz. 80 sudah, aduh terlalu tua kayaknya 80. Dan itu umur umat Nabi Muhammad SAW. Maka di waktu yang sedikit ini, gunakan untuk belajar ilmu agama. Hafalan Qur'annya ditambah. Sebagian kita sejak dari hafal 5 surat sampai umur 60 tahun, 50 tahun atau 70 tahun nggak pernah bertambah hafalan Qur'an. Duitnya bertambah. Iya Ustaz, dulu anak nggak punya mobil Ustaz, sekarang punya mobil. Dulu nggak punya rumah, punya rumah. Dulu nggak punya sawah, punya sawah. Pertanyaannya, berapa hafalan Qur'anmu bertambah? Kan nggak wajib Ustaz. Oh, pinter dia jemaah. Kalau sudah urusan agama pinter, tidak wajib, tidak sunnah. Urusan dunia yang haram dia makan, yang syubhat dia habiskan. Tapi ketika diajak menuju ke akhirat, mulai dia mengatakan nggak wajib, nggak sunnah, kan cuma sunnah. Dikatakan makruh, kan cuma makruh Ustaz, belum haram. Wallahi itu gara-gara kita nggak mau belajar. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Itu ilmu agama yang wajib. Para sahabat Nabi banyak di antara mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, iya. Tapi mereka dapat membaca Al-Quranul Karim. Mereka faham dengan Al-Quran. Mereka tahu bagaimana sholat yang benar. Makanya Nabi itu benci banget ya. Beliau mengatakan innallaha yubghid. Allah itu benci. Dengan siapa Allah benci? Kulla ja'dharin jawadin sakhabin bil aswaq. Benci dengan orang yang kasar, orang yang rakus, orang yang suka teriak-teriak urusan harta di pasar dia. Benci dengan itu. Ternyata orang ini, kata Nabi SAW, jifa bil lail himarun bin nahar. Bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Bayangin ya, binatang di malam hari bangkai,
nggak ada sholat malam, nggak ada beribadah kepada Allah di malam hari. Di siang hari seperti keledai, kerja. Yang ada di benak dia kerja untuk dunianya. Ya Allah, mau dibawa kemana duniamu itu? Ada seorang koruptor jemaah ditangkap, dia punya duit di temboknya, di dalam tembok rumahnya itu 250 miliar. Di tembok jemaah, temboknya nggak ada pintunya. Buat apa jemaah? Hanya buat punya. Saya punya. Kerja di siang hari, malam hari seperti bangkai. Alim, oh ternyata orang alim dia jemaah. Orang ini alim bid dunya, jahil bil akhir. Orang ini berilmu tentang urusan dunia. Dia bisa bikin duit 1 juta, bagaimana berlipat ganda menjadi 10 juta. Dia bagaimana bekerja membangun rumah, membangun jalan, membangun apa saja untuk urusan dunia. Dia alim. Tentang akhirat, jahil bil akhir. Padahal itu kehidupan yang sebenarnya. Maka cara yang pertama, belajar agama. Tentunya kalau belajar agama dimulai dengan Al-Quran. Terus terang anda lihat di masjid ini kayaknya Quran terjemahannya kurang. Quran terjemah dengan tafsirnya. Antum baca, paling tidak antum faham dengan juz amma. 1 juz saja jemaah. Kalau antum tidak bisa memahami semuanya, juz amma antum fahami. Baca tafsirnya, ulangin lagi, karena itu yang sering kita baca. Ketika imam membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, antum tahu sama arti yang dibaca sama imam. Ketika imam membaca al-qari'atu mal-qari'ah, ini bicara tentang kiamat, ini dibaca oleh imam. Faham paling tidak. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Sikap terhadap dunia, hiduplah engkau di dunia, kata Nabi, seperti orang asing atau orang yang sedang transit. Ana di Kupang ini orang asing atau orang transit? Ana cuma transit. Ana mau ke ND nanti. Dari ND besok Ana mau lewat Kupang lagi. Pantaskah orang transit itu beli rumah? Ada orang datang, Ustaz nggak mau beli rumah. Ustaz di sebelah masjid ada tanah kosong, Ustaz, dijual, Ustaz. Ana ngomong Allah ya, Ana coba sebentar di sini, kata dia. Bagus Ustaz, murah Ustaz. Wallah mau murah, mau apa? Ana cuma transit di sini. Loh Ustaz mau kemana? Mau pulang. Nabi menggambarkan gitu. Engkau hidup di dunia seperti itu. Sebelum engkau punya rumah di dunia, bangun dulu rumahmu di tempat tinggalmu. Kita lihat kawan-kawan kita yang kerja umpamanya merantau. Dia merantau di Malaysia atau merantau di negeri yang lainnya. Dia nggak apa-apa di situ nggak punya rumah, jangan. Kalau ditanya, Bapak punya rumah di Kuala Lumpur? Enggak lah Ustaz, ngapain punya rumah di sini? Loh, rumahnya di mana? Di Kupang Ustaz. Ana sudah beli tanah 2 hektar. Insyaallah. 1 hektar buat perkebunan, 1 hektar buat perumahan. Alhamdulillah. Di Kuala Lumpur nggak punya apa-apa. Mobil nggak punya Ustaz. Rumah sewa, kontrak. Seperti itu seharusnya dalam kehidupan dunia ini. Yang kita perlu pikirkan, antum sudah punya apa di kampung antum, di kampung akhirat sana? Antum sudah punya apa? Jangan-jangan antum belum punya rumah. Di sana dibangun rumah itu terus. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan buat dia rumah di surga. Itu sholat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya?
8, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Dawamkan, jaga itu sholat. Antum sedang bangun rumah. Kalau ditanya ngapain? Sedang bangun rumah. Loh, antum sholat kok? Iya, ini cicilan bangun rumah. Bangun masjid. Berlomba-lombalah kita membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa satu masjid antum yang bangun. Sebelum antum bangun rumah, antum punya rezeki, anda mau bangun masjid dulu. Ketika ditanya sama keluarganya, loh gimana sih rumah belum punya? Oh udah bangun masjid. Itu dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sampai ke kota Madinah, beliau nggak punya rumah, jemaah. Beliau numpang di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Numpang. Lalu beliau ketika sampai kota Madinah itu melihat ada tanah lapang di situ, tempat ontanya berhenti. Beliau mengatakan, di sini kita mau bangun masjid. Beliau bertanya, punya siapa tanah ini? Oh, punya 2 anak yatim, kata dia. Saminuni, kata dia. Berapa harganya? Mereka mengatakan, kita tidak minta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, enggak. Berapa harganya? Dibayar sama Nabi SAW. Beliau belum punya rumah. Beliau beli tanah buat masjid. Kemudian beliau bangun masjid. Setelah selesai masjidnya jadi, baru beliau bangun rumahnya. Kecil rumahnya di pojokan masjid sana. Maka antum kalaupun ngontrak nggak apa-apa, anak ngontrak. Yang penting rumah anak sudah jelas. Sampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, nah insya Allah bapak kepingin kita semua punya rumah dulu di sana. Di sini ngontrak nggak apa-apa. Itu kalau keluarganya ngerti agama. Tapi yang nggak gitu juga loh Ustaz. Wallahi jemaah, berusaha. Kalau antum nggak punya rumah besar, paling nggak punya rumah kecil di surga Allah SWT. Dan semua yang ada di sana besar sebenarnya. Rasul SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah, ini syarat utama, ikhlas. Dia bangunkan rumah untuk Allah walaupun sebesar sarangnya burung dara pasir. Anggaplah mungkin 30 kali 30. Antum hanya nyumbang 1 keramik, enggak apa-apa. Allah tetap bangunkan buat antum rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha baik jemaah. Kita berbuat sedikit, Allah kasih banyak. Itu yang perlu kita lakukan. Ingat, kita hanya di tempat transit, nggak lama. Kalau antum tidak mau keluar dari rumah antum, nanti anak antum akan keluarkan antum. Nih bapak yang kaya raya ya, Masya Allah. Anaknya kapan bapak mati ya Allah. Antum pikir anak antum seneng? Tunggu, semua bakal mati. Dan ketika antum mati, mereka akan cepat-cepat mandikan bapak. Karena sunnahnya jenazah itu harus disegerakan. Wow, dimandikan bapaknya, dikafani bapaknya, disolatin. Yuk kubur ya Allah. Berapa menit anak itu berada di kuburan? Yang pernah menguburkan bapaknya? Siapa yang pernah menguburkan bapaknya? Insya Allah sebagian kita sudah menguburkan bapaknya. Pertanyaannya, berapa menit engkau dampingin bapakmu berdiri di sana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma thabbithu bil qawli thabit. 1 jam? Nggak sampai. Setelah itu mereka akan pulang. Apa yang ada di benak anak-anak itu jemaah? Kesian bapak ya. Atau mereka berpikir, alhamdulillah banyak warisannya, harta. Itu manusia. Maka tolong antum pastikan tempat tinggal antum sudah disiapkan. Karena kita hanya transit di sini, nggak lama. Yang ketiga, ambisi nggak boleh ambisi dunia. Ambisinya tetap akhirat. Orang Islam kaya nggak apa-apa, konglomerat nggak apa-apa, tapi tujuan hidupnya adalah akhirat. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu
Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah jadikan kemiskinan, kefakiran di antara kedua matanya. Orang kalau ambisinya dunia, itu hidup takut miskin, walaupun kaya raya. Kenapa ada asuransi? Kenapa orang sampai anaknya diasuransikan? Ada kekhawatiran dia. Nanti bagaimana Ustaz kalau saya mati? Nanti bagaimana kalau seperti ini? Nanti bagaimana? Terus kemana Allah Azza wa Jalla? Bukankah semuanya milik Allah? Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan, ruwet urusannya dia. Ya, dulu anak berpikir, namanya kita masih muda ya, kalau kita kaya itu insya Allah bisa fokus ibadah. Sudah selesai. Anak punya usaha di mana, jadi datang ke kajian, sholat subuh, dari subuh nunggu syuruk dia, masya Allah. Nanti baru pulang berangkat umroh, berangkat haji. Anak lihat ternyata enggak, jamaah. Malah kadang-kala yang ada di soft pertama itu yang punya utang, yang susah-susah hidupnya, masya Allah. Jadi kadang-kala yang banyak fulusnya malah nggak di soft pertama gitu, jamaah. Ada di soft mana? Terakhir. Ya ini enggak juga, tapi kadang-kala seperti itu. Orang yang ambisinya dunia, ternyata dunia itu membuat dia semakin susah hidup. Maka Allah katakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan heran sama harta mereka. Kita itu selalu heran ya, kalau dapat, oh fulan Ustaz, ini orang paling kaya Ustaz, ini seperti ini anaknya sukses, ini punya itu. Kalau mereka ambisinya dunia, kata Nabi, fala tu'jibka amwaluhum, kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan takjub engkau dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Ternyata harta itu bisa menjadi azab di dunia ya, bukan di akhirat, di dunia. Antum bisa melihat ada orang punya harta tapi tersiksa dengan hartanya, tidak menikmati. Maka yang dunia ambisinya, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, urusannya dicerai beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah ditakar buat dia. Itulah harta dia. Mati ditinggal semuanya. Tapi kalau ambisi antum akhirat, wa man kanatil akhiratu hamma, Allahu akbar. Akhirat jadi ambisi dia, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Orang kaya dia aja di hatinya. Makanya nggak takut sedekah, nggak takut berbagi. Dia bangun masjid, dia bangun sekolahan, dia berangkat haji. Sampai anak pernah ketemu ketika haji. Ini sebagai penutup karena sudah jam 6, subhanallah. Anak ketemu dengan seorang yang berangkat haji, sudah tua jamaah. Kalau dari penampilannya dia orang nggak punya. Anak tanya, Bapak udah berapa kali berangkat haji? Alhamdulillah sudah yang ketiga. Masya Allah. Semuanya ONH plus. Iya semuanya ONH plus kata dia. Sekarang ONH plus itu kira-kira ya 15.000 US dollar aja. Berapa juta? 225 lah, sama bekalnya 250 juta, atau sama oleh-oleh jadi 300 juta. Artinya, Bapak kok bisa seperti ini? Apa yang menjadi motivasi Bapak? Iya, waktu saya haji yang pertama, saya ngomong sama istri, Dik, nanti kalau selesai haji kita nggak usah haji lagi lah ya. Kita kalau punya rezeki kita bangun masjid, kata dia. Kata istrinya, iyalah mas, subhanallah. Pulang haji dia katakan, Allah kasih rezeki Ustaz. Akhirnya anak bangun masjid sampai selesai masjid. Allah kasih rezeki lagi zaman Ustaz. Sudah tua mereka mengatakan. Akhirnya kita daftar haji lagi. Berangkatlah yang kedua.
Setelah yang kedua kita ngomong sama istri, nantilah kalau kita dapat rezeki kita ngaspal jalan di kampung ya, biar orang-orang kampung itu ya jalannya enak karena jalannya nggak aspal di kampung itu. Subhanallah, pulang haji Ustaz, Allah kasih rizki di aspal itu jalan di kampung Ustaz. Selesai Allah kasih rizki lagi buat kita. Akhirnya kita berangkat haji lagi. Itu ketika orang ambisinya akhirat, Allah kasih rizki sama antum. Dan antum tidak akan berebut harta milik orang lain. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a alaihi syamlah wa atathu dunya wa hiya raqimah. Urusannya disederhanakan, enggak ruwet orang itu. Dan dunia akan datang diantarkan kepada dia secara hina. Maka tolong semuanya bertanya, kenapa dia bekerja? Untuk apa dia bekerja? Kenapa dia punya tabungan? Kenapa dia buka usaha? Kenapa dia buka usaha lagi di sana? Untuk apa sebenarnya? Jangan sampai kita lupa dengan halal dan haram. Tapi jamaah, bicara dunia masih panjang sebenarnya, tapi intinya jadikan dunia ini tempat penyeberangan kita. Kehidupan sebenarnya di akhirat. Berdoa minta sama Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kami yang paling besar, jangan. Wala mablagha ilmiya, jangan sampai ilmu kami cuma urusan dunia ya Allah. Itu doa Nabi SAW. Dan semoga dengan seperti itu Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini dari fitnah-fitnah yang ada, dan Allah memasukkan kita ke surganya. Ana rasa ana cukupkan di sini jamaah. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.